Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Yuliani, NIM 21206101. Di sini akan menjelaskan perencanaan kursus yang saya buat, yaitu kursus musik untuk SDMI. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Khairul Umatin selaku dosen mata kuliah Edupreneurship. Kursus musik untuk SDMI. Kursus musik adalah program belajar yang bertujuan untuk meningkatkan bakat dan keterampilan seseorang dalam memainkan alat musik. Kursus musik untuk anak SDMI adalah program pendidikan dan pelatihan yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi musik yang dibuat berdasarkan tuntutan perubahan terhadap pendidikan musik. Kursus musik dapat membantu anak mengembangkan keahlian di bidang yang ia sukai, seperti kemampuan bermusik, pengetahuan mengenai metode pengajaran musik, dan keterampilan sosial. Belajar musik memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak SDMI. Nah, beberapa manfaat belajar musik untuk anak SDMI adalah yang pertama, mencerdaskan otak, mengembangkan keterampilan dan koordinasi motorik, meningkatkan keterampilan bahasa, meredakan stres dan cemas, meningkatkan kecerdasan emosional, meningkatkan kecerdasan intelektual, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan kecerdasan sosial, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan fisik, menambah kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan mendengarkan, menumbuhkan rasa percaya diri, dan membantu meningkatkan keterampilan sosial. Untuk poin A, perencanaan kursus. Yang pertama adalah standar isi. Ini mengacu pada standar konten yang harus tercakup dalam kursus. Misalnya, siswa harus diajarkan membaca durasi nada, memahami pembagian nada panjang dan pendek, serta menyanyikan lagu sambil menggabungkan gerakan dan ekspresi. Kemudian yang kedua, standar proses. Ini mengacu pada standar proses yang harus diikuti dalam kursus. Misalnya, siswa hendaknya diberikan kesempatan untuk mendengarkan musik, bermain musik, menyanyi, membaca musik, dan bergerak mengikuti musik. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Ini mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan kursus. Misalnya, siswa harus mampu membaca musik, memainkan alat musik, bernyanyi selaras, dan memahami teori dasar musik. Kemudian yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Merujuk pada standar guru dan tenaga kependidikan, guru harus memiliki keahlian di bidang musik dan mampu merencanakan dan menyampaikan pelajaran musik yang efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah standar sarana dan prasarana. Ini mengacu pada standar fasilitas dan peralatan. Sekolah harus memiliki instrumen, ruang musik, dan sumber daya lain yang sesuai untuk mendukung pendidikan musik tersebut. Kemudian kreativitas. Kreativitas merupakan aspek penting dalam pendidikan musik. Siswa harus diberi kesempatan untuk menciptakan musik mereka sendiri, bereksperimen dengan suara yang berbeda, dan mengekspresikan diri melalui musik. Kemudian selanjutnya, integrasi dengan mata pelajaran lain. Musik dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti seni bahasa, IPS, dan sains. Misalnya, siswa dapat belajar tenang, budaya yang mereka berbeda melalui musik, atau menggunakan musik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang puisi. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Guru harus memiliki sistem untuk mengevaluasi kemajuan siswa dan menyesuaikan pengajaran mereka. Ini dapat mencakup penilaian keterampilan musik, pengetahuan, dan kreativitas itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya adalah pelaksanaan kursus. Yang pertama, jam kursus. Kursus buka pada hari Sabtu sampai Minggu, jam 14 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Jika membutuhkan latihan khusus, bisa dilaksanakan sesuai perjanjian dengan peserta, bebas memilih hari dan jam yang diinginkan. Pembelajaran dilaksanakan satu hari untuk satu tingkat. Setiap tingkat memiliki kuota 20 anak. Kemudian yang kedua, rincian kegiatan. Yang pertama ada pelatihan dasar-dasar musik, yang kedua pelatihan bernyanyi, dan yang ketiga pelatihan memainkan alat musik. Kemudian latihan musik yang akan dilaksanakan meliputi
mengenal bunyi dan jenis-jenis alat musik, kemudian mengenal irama dan alat musik ritmis, kemudian mengenal nada dan alat musik melodis, kemudian membuat grup musik, kemudian membaca irama dan not angka, kemudian mengenal interval dan harmoni, kemudian menyanyikan not angka, kemudian mengenal dinamika dan ragam lagu, kemudian menjadi dirijen, kemudian ada ragam lagu, kemudian membuat alat musik melodi sederhana, membuat melodi acak menjadi musik, menciptakan kreasi lagu, dan menampilkan kreasi lagu. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan latihan yang diajarkan. Jika peserta kursus sudah dinyatakan mahir dalam satu latihan, misal mengenal bunyi dan jenis alat musik, maka otomatis akan langsung lanjut pada tingkatan latihan selanjutnya. Dan setiap mahir salah satu tingkatan, maka nanti akan dibuatkan sertifikat. Kemudian khusus untuk yang mengikuti latihan tambahan akan diberi sertifikat juga. Oke, selanjutnya adalah anggaran dana. Berikut adalah rincian anggaran dana yang dibutuhkan untuk kegiatan kursus musik itu sendiri. Yang pertama adalah sewa tempat sekitar 1 juta rupiah, untuk sewa alat musik sekitar 500.000 rupiah, untuk biaya transportasi pengajar sekitar 500.000 rupiah, biaya honor pengajar 2 juta, untuk biaya konsumsi 500.000, biaya perlengkapan 500.000, biaya administrasi 500.000. Jadi untuk total anggaran dana yang dibutuhkan adalah sekitar 5.500.000 rupiah. Dan untuk poin selanjutnya adalah pemasaran. Berikut adalah beberapa pemasaran kursus musik untuk SDMI. Yang pertama, memanfaatkan media sosial. Nah, sekolah musik dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan kursus musik mereka. Nah, mereka dapat memposting foto dan video murid yang sedang belajar musik serta menampilkan prestasi musik mereka. Kemudian yang kedua, mengadakan konser. Nah, sekolah musik dapat mengadakan konser untuk murid mereka. Konser ini dapat diadakan di sekolah atau di tempat yang lebih besar. Konser ini dapat menampilkan bakat-bakat murid dan dapat menarik perhatian orang tua dan calon murid. Kemudian yang ketiga, mengadakan workshop. Sekolah musik dapat mengadakan workshop untuk orang tua dan calon murid. Workshop ini dapat membahas manfaat belajar musik dan cara memilih alat musik yang tepat. Workshop ini juga dapat menampilkan bakat-bakat murid. Kemudian yang keempat, mengadakan demo. Nah, sekolah musik dapat mengadakan demo untuk calon murid. Demo ini dapat menampilkan cara belajar musik di sekolah musik tersebut dan dapat memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari oleh murid. Kemudian yang kelima, mengadakan diskon. Sekolah musik dapat memberikan diskon untuk calon murid yang mendaftar dalam periode waktu tertentu. Diskon ini dapat menarik perhatian calon murid dan dapat membantu meningkatkan jumlah pendaftar. Kemudian yang keenam, mengadakan program referral. Sekolah musik dapat memberikan insentif kepada musik yang mereferensikan teman mereka untuk mendaftar di sekolah musik tersebut. Insentif ini dapat berupa diskon atau hadiah lainnya. Kemudian yang ketujuh, mengadakan program trial. Sekolah musik dapat mengadakan program trial untuk calon murid. Program ini dapat memberikan kesempatan bagi calon murid untuk mencoba belajar musik sebelum mereka memutuskan untuk mendaftar. Kemudian selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, berikut adalah analisis SWOT untuk kursus musik di SDMI. Yang pertama itu strengths atau kekuatan. Yang pertama, guru pengajar memiliki latar belakang pendidikan musik yang baik dan berpengalaman dalam mengajar anak-anak. Kemudian yang kedua, fasilitas yang memadai seperti ruang musik dan alat musik yang lengkap. Kemudian kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di usia SDMI. Kemudian program kursus musik yang terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian ada weaknesses atau kelemahan.
Nah, yang pertama adalah kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif sehingga kurang dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, biaya kursus yang relatif mahal dibandingkan dengan kursus musik di tempat lain. Kemudian yang ketiga, keterbatasan waktu kursus yang hanya dilaksanakan di luar jam sekolah. Kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama adalah adanya minat yang tinggi dari orang tua untuk memberikan pendidikan musik kepada anak-anak mereka. Yang kedua, potensi untuk menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah lain di sekitar wilayah. Yang ketiga, peluang untuk mengembangkan program kursus musik online. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat dari kursus musik lain di sekitar wilayah. Kemudian adanya perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kursus musik itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Khairul Umatin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.